Salam pemirsa, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di channel Renungan Rohani Katolik. Terima kasih juga bagi pemirsa yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe supaya tulisannya menjadi hitam. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya nanti kalau ada video yang baru Anda langsung mendapatkan kabar dari saya. Mari. Vivat Cor Yesus per Cor Maria. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Komunitas SCY Yogyakarta, Indonesia, dalam Resi Renungan Singkat Dehonian edisi hari Selasa, tanggal 20 Oktober tahun 2020, pada pekan biasa yang ke-29. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini kita akan merenungkan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setia dan kesetiaan, kata-kata ini kerap kali kita dengarkan, kerap kali kita nyanyikan, juga kita ucapkan. Kesetiaan itu mengandaikan pelibatan seluruh diri. Dan yang paling pasti adalah setia itu akan diuji oleh waktu, sedangkan komitmen adalah langkah awal untuk membuktikannya. Kesetiaan itu adalah soal sikap hati. Kesetiaan itu juga soal keberanian untuk mengorbankan diri. Injil hari ini menyuguhkan kepada kita kisah orang yang memiliki kesetiaan dalam berjaga-jaga. Dia setia berjaga, menantikan tuannya datang. Ia setia berjaga, menantikan tuannya pulang dari pesta nikah, yang tidak diketahui kapan pastinya, kapan saat dan waktunya. Dan ketika tuannya pulang, mendapati dia sedang berjaga dengan setia, lalu tuan itu mengundangnya makan, bahkan dilayani sendiri oleh tuannya. Sebuah upah yang pantas bagi kesabaran dan kesetiaan untuk berjaga-jaga. Para sahabat Resi, mengikuti Yesus menjadikan kita pribadi yang senantiasa berani untuk berjaga, waspada, dan bersiap terhadap segala kemungkinan yang akan menghampiri kita. Yesus mengatakan, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Pesan kewaspadaan ini disampaikan Yesus dalam konteks kedatangan Tuhan atau parusia. Parusia yang datangnya kita tidak pernah duga. Tuan yang kembali dari pesta perkawinan tadi melanjutkan pesta perayaan yang dihubungkan dengan kepulangannya ke rumah, di mana para pelayan juga hendaknya bersiap untuk menyelenggarakannya. Digambarkan tadi bahwa ada pembalikan peran di sana, yakni justru tuannya itu yang akan melayani para pelayan tadi pada pesta yang dibuat di rumahnya seketika
saat tuannya itu pulang. Ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran perjamuan eskatologis, perjamuan di akhir zaman nanti. Maka tekanannya adalah pada Yesus Tuhan yang datang dan menjadi tuan rumahnya. Dan bagi yang pantas untuk mendapatkannya akan diajaknya ke pesta di rumahnya. Para sahabat Resi, gambaran ini mengungkap bagaimana seharusnya seorang pelayan itu perlu mengerti dan bijak akan sikapnya. Seorang pelayan harus mengetahui kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya. Dengan gambaran kesetiaan di dalam berjaga, itulah pelajaran mengenai kemuritan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Para sahabat Resi, sabda ini ditujukan kepada para murid Yesus. Dan dia ingin supaya para muridnya itu menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Seorang yang telah mempersiapkan diri dengan gambaran pinggang yang berikat dan pelita yang menyala. Ini merupakan gambaran kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Orang yang mempersiapkan diri tidak akan terikat melulu kepada hidupnya sendiri saja, namun kepada yang menjadi tujuan pengabdiannya. Setelah yang diabdinya melihat kesetiaannya, maka kegembiraan bersama tuannya akan dianugerahkan. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita seringkali mengalami kejenuhan dalam menjalani hidup, perjuangan, dan bahkan iman kita. Kita kurang kuat dalam komitmen dan mudah hancur karena hantaman keadaan. Lalu kemana kita akan pergi? Seharusnya sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, kita harus mengedepankan mengenai kesetiaan kepadanya. Kita sudah mengucapkan janji ketika kita dibaptis. Kita sudah mengucapkan janji ketika kita mengucapkan aku percaya akan Allah dalam syahadat iman kita. Kita manusia yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang dinyatakan sanggup untuk melaksanakan kehendak-Nya. Maka ketika kita sudah mempercayakan diri kita kepada Kristus, seharusnya lah kita juga memiliki kesetiaan dalam komitmen itu. Tetapi betapa sering kita menjadi lemah, menjadi rapuh, menyerah kepada keadaan, sehingga kita ikut arus yang lebih kuat, arus yang sering kali dilakukan oleh orang lain, yakni lari dari kenyataan, meninggalkan iman, lalu melupakan Allah. Padahal Dia adalah satu-satunya pegangan untuk kita. Maka dalam keadaan apapun sudah seharusnya kita memiliki kesetiaan. Kita mempercayakan diri, tidak hanya bergantung kepada keadaan, tetapi mampu untuk mengendalikan keadaan itu. Nah, maka sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau tadi hamba yang setia itu setia kepada Tuhan yang diabdinya, rela untuk berjaga menanti kedatangannya. Ketika didapati setia, maka hamba itu dilibatkan di dalam kegembiraan tuannya itu. Bahkan Tuhan itu memberikan pelayanan kepada hambanya itu. Yang seharusnya Tuhan itu dilayani, justru Tuhan itu melayani. Semua ini dilakukan karena ada sesuatu yang melebihi standar yang seharusnya. Dan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan itu. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus sudah seharusnya menjadi bijak, mengerti bagaimana seharusnya kita bersikap. Maka belajar dari kesetiaan yang diajarkan melalui kisah Yesus dalam perumpamaan hari ini, mari kita berupaya sekeras mungkin untuk mampu memiliki kesetiaan di dalam hidup. Dan kita upayakan supaya apa yang kita hidupi itu sungguh-sungguh menjadi sebuah persembahan karena pengabdian kita kepada Tuhan. Inilah ajaran kemuritan
dari Yesus. Dan semoga kerajaan hati Yesus terjadi di tengah-tengah dunia kita ini melalui hidup kita. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pemirsa, semoga renungannya berguna bagi Anda. Dan saya doakan keluarga Anda dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan bagi adik-adik yang masih sekolah, supaya besok bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan.